Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, ba'dal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudu wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Kehadapan Tuan Guru Hadratul Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghawsiful Masdul, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, ditambahkan kesehatan jasmaninya, sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat. Ala hadina wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya, wabil khusus kepada bapak saya yang menyempatkan hadir untuk acara manakib tiap bulannya. Semoga senantiasa orang tua kami selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usia dunianya, dan dimudahkan rezekinya yang halal, lebih baik dan berkah. Dan juga yang hadir di sini semoga hajatnya dikabulkan oleh Abah. Al-Fatihah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap kalimat waw di dalam Quran itu berarti adalah huruf waw qasam. Setiap waw bertemu alif dan lam itu menandakan adalah sumpah dari Allah. Wal asri wasyamsi wal laili wadduha, terus apa lagi, wan najmi. Itu semua waw yang dimulai bacaan dari Quran adalah huruf waw, berarti itu adalah sumpah. Sumpah apa? Sumpah Allah yang menyaksikan semuanya. Wal asri, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha. Itu waw sumpah yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Maksudnya apa di sini? Sumpah janji Allah yang sudah Allah tetapkan kepada kita semua agar kita menanggung sumpah itu. Contoh kayak wal asri, demi masa. Kita coba mengenang masa-masa kita ketika lahir, ketika kita mulai beranjak bisa merangkak, tengkurap, terus merangkak atau enggak berbalik. Salah tengkurap pasti berbalik ya Ustaz Pung ya, kalau anak kecil gitu kan ya, lahir, tengkurap, berbalik, terus merangkak, lalu berdiri, belajar berdiri, lalu dia sekolah. Sama dengan kita yang telah dilahirkan oleh guru mursyid kita. Sumpah dari guru mursyid kita apa coba? Sumpah serapahnya, tidak ada ikhwan yang meninggal dunia itu di alam kubur atau ketika berpulang sakaratul mautnya tidak akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Kalau orang lain, orang-orang yang umum pasti mengalami sakaratul maut karena dia belum bertemu dengan janjinya Allah. Janjinya Allah ada di Syekh Mursyid. Kita ini dilahirkan sama Abah melalui apa? Melalui talqin. Ketika sudah talqin, kita baru belajar tuh. Belajar apa? Belajar yang namanya berbalik. Berbalik kanan, berbalik kiri. Sama dengan kita yang udah terlanjur punya amalan umum. Ketika sudah ditalqin, kagak enak nih kalau ninggalin. Nanti begini, begini. Nah, makanya pengarsa Abah bilang, jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya apa sih? Jangan cari amalan yang lain. Karena amalan ini sudah
sempurna. Coba lihat, kita tengok masing-masing. Entah itu wakil takin, entah itu ikhwan, pasti ada amalan yang gak bakal bisa dilupa sama dia. Contoh, kita pernah mengamalkan surat Yusuf. Yusuf Tipung ya? Surat Yusuf, wa idz qala Yusufu li abihi ya abati inni. Itu gak bakal hilang tuh. Karena apa? Sudah mendarah daging. Padahal takin pun sudah masuk ke tulang, sumsum dan daging kita. Bahkan ke pembuluh darah. Apalagi yang masih dicari? Nggak ada. Setelah itu, ketika sudah mengamankan dan melestarikan ajaran dari Abah dan dari ahli silsilah, kita merangkak. Apa maksudnya ini merangkak? Ya kita sedang dibisakan atau dimampukan oleh Abah untuk bisa sama-sama belajar zikirnya yang 165, belajar zikirnya yang 561, belajar zikirnya yang 987, belajar yang zikirnya 789. Itu kan proses merangkak. Setelah merangkak apa? Abah masih ngeliatin tuh. Ketika sudah merangkak, belajar jalan. Belajar jalannya apa? Belajar jalannya menunaikan kesenangan orang lain. Apa menunaikan kesenangan orang lain? Ya ini menyenangkan kesenangan orang lain. Ya ini menyenangkan ahli silsilah dengan yang namanya manakib Tuan Syekh Abdul Qadir. Apalagi setelah sudah merangkak, kita berdiri. Maksudnya apa berdiri? Maksudnya supaya kita itu teguh untuk bisa memegang tali agama Allah. Kalau semuanya nggak bisa diamalin, repot. Kayak kemarin, kalau nggak bisa zikir harian 165, ya Kang Win ya udah zikir 3 aja, karena lagi sibuk, digantinya malam-malam. Kalau nggak bisa manakib, kalau nggak bisa bikin manakib di rumah sendiri atau di rumah kita, ya minimal bisa hadir ke tempat yang manakib yang lain. Kalau manakib nggak bisa yang lain, ya repot itu kayak begitu. Gitu. Pernah Abah harus ditegur sama Abah Hanum. Jangan hadiri manakib tempat yang lain, buka di rumah. Akhirnya hari itu juga Abah Aos buka manakib diri pesantren Sirna Raksa. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita sudah berdiri nih, kita itu sedang benar-benar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan sama Abah melalui maklumat. Maklumat ini yang harus kita pertahankan. Minimal maklumat yang paling kita ingat, yang paling kecil aja, yaitu memilih pasangan yang sudah dipilih sama Abah Aos. Dan Abah Aos pernah bilang, berikan apa yang sudah diberikan sama guru saya. Dan sejarah ini akan terulang kembali ketika Anies Baswedan dengan Muhaimin menang, itu bakal kembali seperti zaman Abah Anu. Dulu Soeharto itu kalau ingin bertindak atau mengambil keputusan pasti larinya ke Suryalaya, ke Abah Anom, bercerita dulu. Sama dengan presiden kita yang ke berapa nih? Presiden SBY yang kelima apa yang keenam ya? Presiden SBY itu punya guru mursyid juga. Siapa guru mursyidnya SBY? Yaitu Syekh Hisam Kabani. Setiap mengambil keputusan pasti ke Syekh Hisam Kabani dulu, SBY, baru mengambil keputusan. Sama dengan yang ini. Kalau Anies ini menang, pasti yakin saya itu Anies pasti setiap mengambil keputusan ke Abah Aos dulu. Karena Anies Baswedan adalah salah satu wakil takin dari Abah Aos dan pilihan dari Abah Aos. Terakhir, ketika sudah berdiri, kita mulai yang namanya menutup mata. Maksudnya apa sih menutup mata? Jangan ngelirik amalan orang lain. Jangan maunya ngambil amalan orang lain. Entah siapapun itu, wakil takin ke, ikhwan ke, ngasih amalan, jangan. Kalau bisa jangan, karena amalan kita ini sudah sempurna dan paripurna di hadapan Allah, dan sudah dibawa terus ikut kepada yang sudah ikut, dan sampai kepada yang
diikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya.